Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmi dengan NIM A1Q1210446, kelas B jurusan Bimbingan dan Konseling. Dalam video ini saya akan memaparkan hasil pemahaman saya mengenai observasi dalam mata kuliah Instrumen Non-Tes dalam Bimbingan dan Konseling. Bagian A, langkah-langkah pedoman observasi. Pedoman observasi merupakan pedoman peneliti untuk melakukan observasi atau pengamatan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan subjek penelitian untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya yang mampu memberikan keterangan tambahan. Adapun langkah-langkah penyusunan pedoman observasi adalah sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan observasi. 2. Membuat layout atau kisi-kisi observasi. 3. Menyusun pedoman observasi. 4. Menyusun aspek-aspek yang akan diobservasi, baik yang berkenaan dengan proses belajar peserta didik dan kepribadiannya, maupun penampilan guru dalam pembelajaran. Kelima, melakukan uji coba pedoman observasi untuk melihat kelemahan-kelemahan pedoman observasi. 6. Merevisi pedoman observasi berdasarkan hasil uji coba. 7. Melaksanakan observasi pada saat kegiatan berlangsung. Yang kedelapan, mengolah dan menafsirkan hasil observasi. Bagian B, peran dan fungsi konselor. Berikut ini beberapa peran konselor di sekolah. 1. Peran konselor dalam praktek. 2. Konselor sebagai administrator. 3. Konselor sebagai generalis. 4. Konselor sebagai konseling. 5. Konselor sebagai spesialis dalam psikologi. 6. Konselor sebagai ahli perilaku terapan. 7. Konselor sebagai manajer. 8. Konselor sebagai konsultan. 9. Konselor sebagai helper profesional. Fungsi utama konselor adalah membantu siswa untuk lebih mengenal dirinya dan lingkungannya, serta membantu siswa mengentaskan masalah yang dihadapi. Fungsi utama tersebut menyebabkan konselor diwajibkan memenuhi persyaratan tertentu, yakni menguasai ilmu bimbingan dan konseling baik secara teori maupun praktek, serta memiliki kepribadian yang baik. Bagian C, kelebihan dan kelemahan observasi. Sama halnya dengan metode wawancara, observasi sebagai metode ilmiah memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Kartono mengatakan beberapa kelebihan observasi yang meliputi: 1. Merupakan alat yang murah, mudah dan langsung untuk mengadakan penelitian terhadap macam-macam gejala, tidak tergantung pada self-report dan observe. 2. Pada observasi yang sibuk, tidak punya waktu untuk mengisi kuesioner, namun biasanya observasi bersedia di observasi. 3. Banyak peristiwa psikis yang tidak dapat diperoleh datanya dengan kuesioner atau wawancara, namun dapat diobservasi. 4. Dapat mengadakan pengamatan secara serentak dengan menggunakan observer lebih dari seorang yang terampil dalam pemakaian alat pencatatan. Yang kelima, memberikan hasil akurat dan digunakan sebagai acuan. Adapun beberapa kelemahan dari metode observasi adalah: 1. Membutuhkan waktu yang lama mengingat peristiwa tidak selalu dapat diramalkan. 2. Banyak peristiwa yang tidak dapat dilakukan dengan observasi langsung, seperti kehidupan pribadi yang sangat rahasia. 3. Jika mengetahui dia mati,
Subjek kadang-kadang dengan maksud tertentu sengaja menimbulkan kesan baik atau malah sebaliknya. 4. Umumnya orang yang diamati merasa terganggu atau tidak nyaman, sehingga akan melakukan pekerjaan dengan tidak semestinya. Yang kelima, pekerjaan yang sedang diamati mungkin tidak mewakili suatu tingkat kesulitan pekerjaan tertentu atau kegiatan-kegiatan khusus yang tidak selalu dilakukan atau volume-volume kegiatan tertentu atau gangguan sesaat seperti keadaan cuaca. 6. Observasi yang dikenal dan disegani bisa mempengaruhi perilaku subjek, sehingga situasinya menjadi dibuat-buat dan kaku atau tidak alami. 7. Menghasilkan data yang banyak dan kadang tidak sistematis, sehingga menyulitkan observer untuk melakukan analisisnya. Adapun kelemahan observer adalah observer dapat membuat inferensi atau kesimpulan yang sangat keliru atau biasanya yang dipengaruhi rasa suka atau tidak suka. Pengetahuan sebelumnya yang negatif yang menjadikan observasi menjadi tidak valid. Untuk itu, observer harus memiliki kepekaan terhadap perilaku yang diamatinya. Kelemahan lainnya adalah observer dapat saja mempengaruhi objek observasi karena dia menjadi bagian situasi pengamatan itu, dan kehadiran observer membuat perilaku observer menjadi tidak alami. Itulah pemahaman dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.